Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025, perkenalkan saya Santi, mahasiswa PPG PAI tahap 2 tahun 2025, LPTK UIN Palopo dengan NIM 25020810551 pada hari Kamis tanggal 9 Oktober tahun 2025. Saya akan melaksanakan uji kinerja di sekolah SMA Negeri 7 Luwu Timur kelas 12 dengan materi pernikahan dalam Islam. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini kita berdoa dulu ya sebelum mulai pembelajaran. Satu orang pimpin temannya untuk baca doa. Ya, silakan berdiri semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Amin. Kita baca Quran dulu ya. Bisa dibuka semua buku Al-Qur'annya? Ya. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Mau cek dulu kehadirannya ya? Ya. Kira-kira ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Baik, saya satu-satu. Ya, Al-Makfirah? Dira. Amelia? Anggraini? Aurin Felita? Eviana Somba? Sakit. Faisatul Askia? Wilda? Yusra. Baik. Jadi hanya satu yang tidak hadir hari ini ya, yaitu Eviana Somba. Kita doakan supaya cepat sembuh ya. Amin. Baik. Pokoknya semangat hari ini. Semangat. Ya. Baik, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu sebentar ya. Ya. Ice breakingnya itu tentang tepuk fokus ya. Oke. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, memahami. Tujuan pembelajaran hari ini. Jadi yang pertama itu adalah memahami hakikat pernikahan, yaitu menjelaskan pengertian pernikahan dalam Islam secara komprehensif berdasarkan dalil-dalil syar'i. Jadi siswa dapat menjelaskan hal itu ya. Nah, kemudian yang kedua, mengidentifikasikan pilar pernikahan, yaitu menyebutkan dan memahami syarat serta rukun pernikahan, termasuk konsekuensi hukum jika tidak terpenuhi. Kemudian yang ketiga adalah menginternalisasi hikmah pernikahan, yaitu menguraikan hikmah dan tujuan
mulia pernikahan dalam kehidupan baik bagi individu maupun masyarakat. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan karakter Muslim, menunjukkan sikap komitmen, tanggung jawab, dan integritas terhadap ajaran Islam dan konteks pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Ada enggak yang bisa menyebutkan apa yang dimaksud dengan pernikahan? Ya, coba Riana. Pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dengan perempuan dengan tujuan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai dengan syarat dan rukun Islam. Ya. Tepuk tangan untuk yang kedua adalah tentang apa saja sih yang menjadi syarat dan rukun dalam pernikahan? Syaratnya, kedua mempelai beragama Islam, tidak ada hubungan haram. Kedua, mempelai rela dan tidak dipaksa, ijab kabul dan jelas dan sesuai. Rukunnya, calon suami, calon istri, wali dari pihak perempuan, dua saksi laki-laki yang adil, ijab dan kabul. Ya, tepuk tangan untuk temannya Junada. Kemudian, kenapa sih Islam menganjurkan kita untuk menikah? Ada yang bisa? Saya, Bu. Yusra. Jadi Islam menganjurkan pernikahan karena memiliki banyak manfaat dan tujuan yang mulia dalam pandangan agama ini. Pernikahan dianggap sebagai wujud tujuan asasi syariat Islam, yaitu menjaga nasab. Dengan menikah, manusia tidak hanya menjaga kehormatan diri dari perbuatan terlarang seperti zina, tetapi juga mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW yang menjadikan pernikahan sebagai sunnah dan landasan hidup yang penuh berkah. Ya, baik, tepuk tangan untuk Yusra. Ya, betul sekali. Kemudian pertanyaan terakhir, apa sih yang menjadi hikmah dari pernikahan? Ada yang bisa jawab? Ya, Rahmadani. Hikmah dari pernikahan, melaksanakan sunnah Rasulullah, menjaga kesucian diri, menyempurnakan agama, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang, melanjutkan keturunan yang soleh, memperluas tali silaturahmi. Ya, baik, tepuk tangan. Ya, baik, bagus sekali anak-anak. Materi kita, Nak. Silakan diperhatikan, Ki, PPT-nya. Ya. Pernikahan atau nikah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu berarti berkumpul atau namun secara terminologi syariat, nikah adalah akad yang menghalalkan hubungan antara suami laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya dengan tata cara yang diatur syariat Islam untuk membentuk keluarga yang sakinah, tentram, mawaddah atau penuh cinta, dan warahmah penuh kasih sayang, serta melahirkan keturunan yang soleh dan soleha. Itu pengertian dari nikah. Saya kira sudah paham semua ya. Oh, seperti itukah pengertiannya pernikahan. Jadi mau tidak mau nanti kita akan menikah. Kalau ada apa sih yang menjadi rukun dan syarat yang harus dipenuhi? Jadi ada namanya calon suami dan istri. Jadi tidak jadi itu pernikahan kalau tidak ada laki-laki dan perempuan. Jadi harus ada mempelainya. Ya, jadi keduanya harus beragama Islam, bukan mahramnya ya. Tahu Ji yang bukan mahram tak? Ya, saya kira semuanya sudah paham siapa-siapa saja sih yang menjadi mahram tak. Jadi siapa yang tidak boleh dinikahi, ya? Nah, saya tanya dulu, siapa mahram tak? Ya, terus? Paman. Saudara laki-laki. Anak kandung ya. Sepupu satu kali itu dia masuk bukan mahram, Nak. Kenapa? Karena boleh dinikahi. Jadi sepupu satu kali itu boleh dinikahi, bukan mahram tak. Jangan sampai itu nanti, oh saya mau baku boncengan sama sepupu satu kali ikut jadi bukan siapa-siapa, bukan mahramnya. Ingat Kina? Ya, jadi kalau keluar Ki, rukun kedua atau syaratnya, rukunnya adalah ada wali nikah.
Jadi pihak laki-laki dari keluarga calon istri yang memiliki hak perwalian untuk menikahkan, yaitu ayah, kakek, dan seterusnya. Kemudian ada yang namanya 2 orang saksi. Harus muslim saksinya ya. Ya, harus muslim. Kemudian harus balik. Jangan sampai ada yang mengambil saksi nah belum dibalik ya. Itu tidak sah ya. Harus balik. Kemudian berakal. Nah, berakal itu tidak gila orangnya. Nah, adil. Nah, saksinya seperti itu, laki-laki. Nah, jadi bukan perempuan saksinya tapi laki-laki. Kemudian memahami proses akad nikah. Kemudian selanjutnya adalah rukun terakhir adalah ijab dan kabul. Pernyataan penyerahan dan penerimaan dalam akad nikah yang jelas, tegas, dan tidak menggantung. Oke, yang menjadi syaratnya tidak ada halangan syar'i, tidak ada larangan menikah. Nah, karena sebab tertentu misalnya masih dalam iddah, nah, atau hubungan persesuaian atau mengharamkan. Itu kalau ini ya, syarat tambahannya ya. Nah, kelalaian kedua pihak itu tambahannya. Syarat pentingnya bagi orang yang akan menikah. Misalnya, hubungan saudara persesuaian itu haram ya. Jadi jangan mengira bahwa saudara sesuai gini bisa haram. Kenapa? Karena air susunya ibu tak diminum juga. Jadi anggap itu adalah haram tak, saudara tak. Jadi tidak boleh kita menikah ya. Ingat itu. Kita akan belajar tentang hukum-hukum dari pernikahan. Jadi ada yang wajib, ada sunnah, ada makruh, dan ada haram. Kapan itu wajibnya, nak? Kapan wajibnya? Ya, jadi orang yang sudah mampu secara finansial, maksudnya sudah mampu materinya ya, batinnya sudah mampu, fisiknya sudah mampu, kemudian dia kalau tidak menikah ditakutkan terjerumus ke dalam perzinaan ya, makanya dia dianjurkan untuk menikah, wajib hukumnya. Kalau tidak menikah maka nanti berdosa karena nanti dia berzina. Ya, kapan disunahkan untuk menikah? Ya, jadi bagi seorang yang mampu untuk menikah dan memiliki keinginan untuk menikah supaya tidak sampai kepada zina ya. Nah, ini ditekankan. Nah, sunnah ini. Nah, kemudian kapan makruhnya? Ya, orang yang tidak mampu untuk menafkahi secara lahir dan batin, namun ia tidak khawatir terjerumus ke dalam zina jika tidak menikah, maka menikah saja. Allah akan memberikan rezekinya, memberikan karunia kepada kita bagi orang yang tidak memiliki rezeki untuk menikah. Ya. Nah, kapan haramnya, nak? Seorang yang menikah dengan hubungan buruk seperti menyakiti pasangan. Ya. Ya. Nah, jangan sampai kita menikah tujuannya seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk mengambil hartanya, ya, menyakitinya, untuk memukul, memaui semua apa yang dia mau. Misalnya, saya mau menikah dengan dia karena banyak uangnya, dia yang menafkahi saya, atau misalnya seperti itu. Nah, itu tidak boleh, karena yang memberikan nafkah itu adalah 100% adalah seorang laki-laki, bukan perempuan ya. Meskipun banyak hartanya lagi perempuan, tapi yang boleh menafkahi dan yang wajib menafkahi adalah seorang laki-laki. Uangnya seorang perempuan tetap uangnya. Uangnya laki-laki, uangnya juga perempuan, seorang istri ya. Ya. Jadi jangan mengira, banyak uangnya ini perempuan, seorang istri. Uangnya laki-laki, uangnya perempuan itu, bukan wanita, ya. Nah, jangan mau bergantung kepada seorang perempuan, karena kitalah sebagai seorang laki-laki yang harus menafkahi seorang wanita tersebut. Jadi kita yang harus bertanggung jawab. Jadi hikmahnya, nak, yang pertama adalah menjaga kehormatan diri. Pernikahan menjadi benteng dari perbuatan maksiat dan zina, menjaga kesucian diri dan masyarakat. Yang kedua adalah melanjutkan keturunan. Nah, melalui pernikahan manusia dapat melahirkan generasi penerus yang sah. Nah, itu. Jadi kalau menikah ya memperoleh keturunan yang soleh dan soleha, sah hukumnya ya. Hati tanggung jawab. Suami dan istri belajar bertanggung jawab terhadap keluarga
nafkah pendidikan anak, dan kerjasama dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Membangun keluarga sakinah, menjalankan sunnah Rasulullah. Pembagian kelompoknya jadi ada tugasnya ya. Jadi kita ambil tugas kelompoknya. Di sini saya ambil tentang masalah yang dialami dalam masyarakat. Jadi yang pertama itu adalah ada namanya pernikahan dini. Ya, jadi kasusnya pernikahan dini, ada namanya nikah siri, fenomena yang terjadi di masyarakat, masalah yang ada di masyarakat ya kita ambil. Kemudian nikah tanpa wali, kemudian nikah beda agama ya. Nanti kalau sudah selesai naik untuk mempresentasikan ya kasusnya tadi. Jadi silakan dikerja. Menurut pandangan Islam seperti apa? Ya. Apa akibatnya ketika terjadi pernikahan siri? Nah, apa dampak dari pernikahan siri tersebut? Apa akibatnya? Nah, kemudian bagaimana cara mengatasi pernikahan nikah siri tersebut ya? Nah, kalau di sini masalahnya adalah tentang nikah tanpa wali. Nah, bagaimana sih nikah tanpa wali? Apakah sah? Nah, silahkan dicari dalilnya ya. Nah, bagaimana pandangan Islam terhadap itu? Kemudian apa dampaknya? Apa akibatnya? Nah, kemudian bagaimana solusi untuk mengatasi yang namanya nikah tanpa wali ya? Ya. Kemudian di kelompok yang ketiga itu tadi ada kasusnya tentang Beda agama. ya, beda agama. Nah, seperti apa itu nikah beda agama? Apa pandangannya terhadap Islam dalam Al-Quran dan hadis? Nah, kemudian bagaimana dampaknya? Nah, apa akibatnya? Kemudian bagaimana solusi untuk menghadapi kasus tersebut ya? Nah, silakan dicari. Di sini pernikahan dini ya. Ya. Apa yang dimaksud dengan pernikahan dini? Kemudian bagaimana sih pandangan Islam tentang pernikahan dini? Apa pandangannya dari Al-Quran dan hadis? Nah, kemudian apa dampak negatifnya? Nah, apa akibatnya? Kemudian bagaimana solusi untuk menghadapi kasus pernikahan tersebut ya? Ya, gitu. Kelompok beda agama sudah siap? Ya. Siap. Nikah tanpa wali? Siap. Silakan. Kasus pernikahan nikah tanpa wali. Ingat ya, nanti kelompok lain bertanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mendiskusikan bagaimana pengertian nikah tanpa wali. Sebagai saudara laki-laki dan lain-lain dalam pernikahan. Tolong dengarkan di atas. Dengarkan di atas bertanya. Dalil Al-Quran tentang pentingnya wali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa anfirul ayat maminkum wassalihina min ibadikum wa imanikum. Yang artinya, dan nikahkanlah orang-orang yang masih berbujang di antara kamu dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba sahayang yang laki-laki dan perempuan. Quran Surah Al-Nur ayat 32. Makna ayat kata wa ankihu nikahlah menggunakan bentuk perintah kepada wali atau pihak yang berwenang, bukan kepada wanita itu sendiri. Ini menunjukkan bahwa wanita tidak boleh menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Hadis tentang nikah tanpa wali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la nikaha illa biwali. Tidak ada nikah kecuali dengan wali.
Dan juga sabda beliau, ayyumam ro'atin nakahat nafsaha bighairi idzni waliha wa nikah rumah batil. Perempuan mana saja yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud dan Hadis. Makna hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menegaskan bahwa nikah tanpa wali adalah tidak sah, meskipun akad dan mahar telah ada. Pandangan ulama, mayoritas ulama, jumhur, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat bahwa wali adalah rukun nikah, tanpa wali nikah tidak sah. Pandangan Islam terhadap pernikahan tanpa wali. Islam tidak membenarkan pernikahan tanpa wali. Wali adalah rukun utama dalam pernikahan yang berfungsi menjaga kehormatan dan memastikan bahwa pernikahan dilakukan dengan pihak yang tepat. Seorang wanita menikahkan dirinya tanpa wali, maka akan nikah tersebut batal atau tidak sah menurut hukum Islam. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nikah illa biwaliyin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, dan dinilai sahih oleh Al-Albani. Dan juga Al-Imam Mu'adzin mengatakan nafsaha bighairi idzni waliha wa nikahuha batilah. Perempuan mana saja yang menikahkan dirinya tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Makna pernikahan tanpa wali tidak sah karena melanggar aturan syariat. Wali memiliki tanggung jawab melindungi dan memastikan kalau suaminya adalah orang yang pantas dengan pihak baik. Dapat negatif dari pernikahan tanpa wali. Pernikahan tanpa wali membawa konsekuensi agama, hukum, dan sosial yang berat. Beberapa dampak yang muncul antara lain: pertama, nikah tidak sesuai syariat. Kedua, anak sejak dini nasabnya kepada ayah. Kemudian tidak ada sertifikat negara. Keempat, menimbulkan fitnah sosial. Kelima, tidak keberkahan rumah tangga. Kesimpulan, nikah tanpa wali tidak sah secara agama meskipun telah memenuhi rukun lain seperti ijab, kabul, dan mahar. Wali adalah rukun yang memastikan agar nikah berjalan dengan benar, menjaga kehormatan perempuan, dan mencegah kerusakan moral. Islam menyediakan solusi beberapa wali hakim menjaga sahnya pernikahan ketika wali nasab tidak dapat melaksanakan tugasnya. Sekian presentasi kami. Apakah ada yang bertanya? Ya, ada yang mau bertanya tentang kasus tersebut? Ya, kelompok 3. Kami dari kelompok 3 bertanya, apa dampak negatif dari menikah tanpa wali? Saya menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Dampak negatifnya ada 5. Yang pertama, nikah tidak sah secara syariat. Yang kedua, anak tidak diakui nasabnya kepada ayah. Yang ketiga, tidak ada perlindungan negara. Yang keempat, pendidikan sosial. Yang kelima, jaminan keberkahan rumah tangga. Itulah presentasi dari kami. Kalau ada yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menikah tanpa wali, misalnya perempuan tidak ada walinya, itu tidak sah ya? Ya, tidak sah, nak. Nah, makanya solusinya itu harus menunda dulu pernikahannya sampai siap untuk menikah, siap ilmunya, maka siap akhlaknya, tanggung jawabnya, ya. Nah, dampak negatifnya apa? Nanti ada perceraian, kemudian ada namanya kekerasan rumah tangga, kemudian kemiskinan struktural.
Kita lanjutkan di kelompok selanjutnya yang sudah siap. Kelompok 2 sudah siap? Sudah? Ya. Silakan naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini ingin membacakan hasil diskusi kami tentang mengenai pernikahan siri yang materinya akan dibawakan oleh teman-teman saya. Yang nikah siri. Nikah siri secara bahasa berarti nikah secara rahasia. Dalam artinya nikah siri adalah pernikahan yang sah secara agama, memenuhi rukun dan syarat nikah, tetapi tidak dijalankan secara resmi di KUA atau lembaga negara. Pandangan Islam terhadap pernikahan siri. Islam tidak menganjurkan pernikahan secara rahasia, meskipun secara agama bisa sah apabila memenuhi rukun dan syarat seperti adanya wali, 2 saksi, ijab kabul. Namun tidak dicatat dan tidak diumumkan menimbulkan mudarat seperti fitnah dan hilangnya kejelasan status hukum. Berdasarkan Al-Quran dan hadis. 1. Menikah dengan cara yang sah secara agama dan cara. 1. Islam memerintahkan agar akad nikah dilakukan dengan wali, 2 saksi dan diumumkan. 2. Untuk menghindari fitnah dan melindungi hak istri serta anak. Pernikahan sebaiknya dicatatkan secara resmi di KUA, sebagaimana ketentuan negara. Dampak negatif nikah siri. 1. Tidak ada perlindungan hukum bagi istri dan anak. Rentan menimbulkan fitnah dan zina terselubung, merusak kehormatan dan keadaan sosial. Anak sulit mendapatkan status hukum yang jelas, tidak adanya jaminan hak-hak perempuan. Ayat Al-Quran dan hadis tentang pentingnya menyiarkan kebenaran dan taat kepada pemerintah. Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Artinya, akan pernikahan termasuk janji suci yang harus dijaga, turunkan dan dipenuhi secara sah agar tidak merugikan pihak manapun. Hadis Nabi barang siapa yang menipukan, maka ia akan dari golongan kami. Kesimpulan, nikah siri secara agama apabila memenuhi rukun dari syarat nikah, namun tidak sesuai dengan tujuan syariat Islam, karena menimbulkan banyak kemudaratan bagi perempuan, anak dan masyarakat. Islam menekankan agar pernikahan dilakukan secara sah dan tercatat secara hukum dalam menjaga keadilan, kehormatan dan hak keluarga. Baik, kami akan membuka sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan, kami persilahkan. Ya, silakan bertanya yang tentang nikah siri. Saya kelompok akan bertanya, apa pandangan Islam menurut pegangan apa pandangan Islam menurut tentang pernikahan siri? Pandangan Islam terhadap pernikahan siri. Islam tidak menganjurkan pernikahan secara rahasia, meskipun secara agama bisa sah apabila memenuhi rukun dan syarat seperti
kelompok lain masih ada pertanyaan? Baik, kami akan tutup. Sekian dan mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok nikah siri ya. Ya. Siri. Nah, menikah tanpa pencatatan resmi oleh negara. Bagaimana pandangan Islamnya? Sah secara syar'i, tetapi kalau memenuhi rukun dan syaratnya. Tetapi makruh, kenapa? Karena tidak tercatat secara hukum. Baiklah anak-anakku, kita sudah di akhir pembelajaran. Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini. Jadi pernikahan dalam Islam merupakan ibadah yang bernilai tinggi dan termasuk salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki tujuan mulia. Pernikahan bukan sekadar ikatan lahir antara laki-laki dan perempuan, tetapi merupakan misokan ghaliza atau perjanjian yang kuat untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Melalui pernikahan tersebut, seseorang belajar menumbuhkan tanggung jawab, kasih sayang, serta membangun kehidupan rumah tangga yang berlandaskan iman dan takwa. Baik anak-anakku, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, Ibu mau memberikan refleksi. Jadi refleksi kita hari ini yaitu semua kelompok sudah memberikan yang terbaik. Semuanya kompak meskipun masih ada beberapa yang belum aktif sepenuhnya. Dan baik anak-anakku semua, pesan Ibu untuk kita semua nak, jadikan pernikahan sebagai ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih ketenangan, sakinah, mawaddah, dan juga warahmah, serta menjadikan pernikahan adalah penyempurna agama kita. Jadi materi kita berikutnya adalah masih tentang pernikahan ya, tapi judulnya itu adalah tentang hak dan kewajiban suami dan istri. Jika ada yang benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang salah, maka itu adalah salah saya pribadi dan saya mohon maaf. Mari kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jika ada yang salah, maka itu adalah salah saya pribadi. Jika benar, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita menutup kegiatan pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.